Hari ini sesuai dengan rencana kemarin, saya ingin menjelaskan tentang software screencast yang akan menjadi pendukung buat UTS ya UTS. Setelah saya menjelaskan tentang fenomena video ya minggu lalu dan menugaskan teman-teman untuk menyiapkan persiapan buat tugas UTS. Ya. Seharusnya saya hari ini menerima PowerPoint sebagai asistensi yang pertama. Ya. Jadi saya nggak mau tiba-tiba mendapatkan video ya pada UTS, tapi saya tidak melakukan asistensi dulu. Ya. Makanya kalau dicermati benar-benar di Google Classroom dan apa yang saya sudah sampaikan, bahwa kita akan membuat video tutorial, video explainer, ya dengan memanfaatkan software Camtasia. Ya mungkin teman-teman ada yang pernah coba Camtasia atau punya software sejenis, tapi di awal perkuliahan kita ya sebulan yang lalu saya sudah memberikan link ya Camtasia ya sudah seharusnya sudah ada di teman-teman. Kenapa saya harus pakai Camtasia? Software ini komplit ya. Nanti saya jelaskan, komplit sekali, komplit banget. Kenapa harus video tutorial, video explainer, video edukasi? Sangat relevan dengan pertama, kita berada di UPI ya, Universitas Pendidikan Indonesia. Walaupun kita bukan sarjana pendidikan, tapi kita berada di lingkungan pendidikan. Kedua, dengan pandemik ini 10 tahun kita lebih maju dalam belajar. Itu artinya supporting untuk ke ranah pendidikan sangat dibutuhkan dan demanding ya. Demanding ya, permintaan sangat tinggi video edukasi ini. Jadi tema kali ini UTS ini adalah video edukasi ya. Dan saya rasa ini bakal berguna, skill ini bakal berguna buat kalian ke depannya atau bahkan buat skripsi ya. Kita ada di lingkungan pendidikan dan dunia pendidikan kita dipercepat ya, lebih maju sehingga orang-orang kan sudah pada terbiasa sekarang e-learning. Nah, video tutorial, video edukasi, video explainer ini sangat-sangat relevan. Oke, saya kemarin cek cek Google Classroom, masih belum ada yang mengumpulkan. Oke, ya kita coba pelajari dulu softwarenya. Oke, tahapannya adalah tentu saja kalian harus research ya, cari kan di brief assignment Google Classroom. Saya menyebutkan bahwa pilihlah salah satu kompetensi yang kalian paling kuasai, kalian paling minati, ya kan, sebagai subjek untuk dijelaskan menjadi video explainer. Contoh, pas saya suka fotografi, saya akan menjelaskan tentang digital fotografi. Bahkan ada yang lebih spesifik lagi, mungkin pas saya suka fotografi, tapi dalam video kali ini saya ingin menjelaskan tentang teknik ini setup ini white balance misalnya, tapi kan terlalu pendek ya. Ya, yang kira-kira 5 sampai 6 menit kalian bisa jelasin dengan sejelas-jelasnya gitu loh. Apa kira-kira? Pak, saya lebih suka menggambar konstruksi. Monggo silahkan gitu loh, bisa. Ya, Pak, saya mungkin lebih suka tutorial misalnya yang relevan dengan DKV ya, harus relevan sama DKV. Suka stop motion, boleh. Gimana caranya membuat stop motion. Jadi tujuannya mengedukasi masyarakat ya dengan video tutorial ini. Jadi siapkan PPT karena apa? Sebenarnya tekniknya yang ingin saya bagikan adalah mengkonversi PPT menjadi video. Itu gimana caranya? Dengan menggunakan software Camtasia atau software screencast yang lain. Nah, si software Camtasia ini komplit banget. Dari screen recorder bisa, jadi software editing bisa, software compositing bisa, ya, sampai animasi bisa dia. Ada efek-efeknya juga. Jadi kenapa saya pilih Camtasia? Dan Camtasia udah lama ya, udah populer banget.
Oke, kita langsung masuk ke softwarenya. Oke, di sini kalau teman-teman install atau yang portable ada yang warna hijau, ya, yang warna hijau ikonnya Camtasia 2019, ya banyak sih yang masih baru tapi 2019 cukup lah. Cari di kalau misalnya nggak nemu, carilah banyak ya software Camtasia 2019. Klik 2 kali ya dibuka maksudnya softwarenya. Oke, udah mulai loading. Di layar kalian sudah nampak software Camtasia, maksudnya nah, udah nampakkah software Camtasia? Sudah? Sudah kelihatan. Oke, ketika kalian mengklik software Camtasia disediakan ya sebuah interface sangat singkat. Mau new project langsung ke editing biasanya. Recording mau kita nge-record dulu. Nah, atau open project yang udah dikerjakan. Tentu saja kita akan nge-record ya, merecord atau new project ini sama aja ya. Yang pasti kita harus siapin bahannya. Ya, makanya saya di sini mempraktekkan atau mensimulasikan ya. Nah, di sini difolderin ya, difolderin ya workshop Camtasia misalnya. Nah, baiknya seperti ini. Ada audio, siapin ya, folder audio, folder dokumen PPT tadi. Kalau ada gambar-gambar disiapin ya. Terus kalau ada video disiapin ya. Ini nggak penting ya. Coba di-delete dulu. Ya, yang penting ini ya, audio, dokumen, gambar, video. Ya, ini Camtasia file mentahnya, file mentah Camtasia. Ya. Oke, ini sebuah simulasi ya. Saya kan udah membuat, anggap saja kalian sudah membuat PPT-nya, kita buka. Ya, misalnya ini ya, pengenalan media. Tentu saja saya akan perbesar ya. Seginilah cukup. Ya. Oke, udah disiapin. Lalu kita mulai, mau new project dulu, nggak masalah, kita new project, kita lihat. Ini tampilan software Camtasia, simple banget ya. Ngingetin ke unit video studio. Ya. Simple banget di sini interface-nya hanya segini ya. Ini properties-nya sebelah kanan. Ya. Oke, tahap pertama kita akan mengkonversi PowerPoint menjadi video ya sebagai materi dasar. Materi dasar. Oke, di sini ada tombol sebelah kiri atas record. Ya, record. Kita akan merecord kita presentasi gitu sehingga apa yang didapat adalah nanti wajah kita ya lagi presentasi, suara kita dan materi PPT-nya. Karena kalau teman-teman membuat media pembelajaran hanya PPT doang udah nggak ini ya, kurang efektif ya. Ingat teori yang sebelumnya dijelasin ya, yang kalau bisa audio visual ya, audio visual bahkan ada captionnya. Kita mulai dengan mengklik record. Nah, kita lihat di sini. Ya, kita lihat di sini. Kita melihat di sini ketika merecord ya, ketika merecord ada interface kecil yang nggak akan kerekam ya. Pertama kita akan merekam, anggap aja full screen, nggak masalah ya, full screen ya, klik full screen. Kalau yang mau custom boleh, ini ada ukurannya ya. Kita biarkan saja standar mungkin 4:3. Kalau 4:3 kecil ya. Kita full screen aja ya, full screen. Lalu
supaya kita bisa seperti ada di Zoom, ada muka kita gitu. Karena penting media dalam membuat video edukasi seolah-olah kalian itu nanti menjelaskan sesuatu, ya, mengajar misalnya. Nah, kehadiran seorang instruktur itu penting walaupun kita berada di video tutorial. Makanya kalau ada webinar-webinar, baiknya si muka instrukturnya ada biar mengganti kehadiran. Nah, di sini ada kamera off, ya, kamera off, ya, kita pilih aja HP integrated webcam atau apa supaya di on kan. Nah, kita harus matiin dulu di Google Meet saya. Ini karena saya sambil Google Meet, jadi kameranya nggak bisa diaktifkan kecuali saya matikan dulu di Google Meet. Saya matikan dulu. Bentar. Susah. Stop sharing. Saya matikan dulu kamera. Ya, saya matikan dulu kamera yang di Google Meet supaya bisa dipakai di Camtasia. Saya share screen lagi. Bentar. Bentar kok nggak bisa ini. Present entire. Oke, kita kembali. Kita ke PPT. Nah, coba kameranya. Nah, kameranya udah on. Nah, ini ada muka saya. Ya, di sini itu tandanya kamera sudah on, audio on. Sekarang kita mulai recording. Ya. Nge-rec F10 untuk berhenti record. Nah, ini udah mulai. Baik, saya akan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya yang ada di rumah. Saat ini saya akan menjelaskan tentang pengenalan media. Kita mulai dengan perkenalan. Ya, teman-teman bisa membaca salah satu CV singkat saya. Nama saya Irfan Satria Prana, akan menjadi lecturer, ya, instruktur untuk penjelasan media ini. Baik, kita sedang berada di zaman keemasan media, di mana media-media yang tradisional sudah shifting menuju media-media yang baru atau new media. Dimulai dari SMS, teks, lalu pindah ke foto, lalu kita sekarang bisa menikmati video, dan bisa menikmati AR VR, ya, sebuah perjalanan media. Ini adalah tren forecast untuk perkembangan media-media di masa depan. Ya. Ini ada di highlight, augmented reality, dan virtual reality. Oke, anggap aja ini udah selesai ya. Kita F10 tadi. Nah, F10 ya, klik F10. Lalu biasanya dia akan kembali ke kembali ke layar Camtasia editing. Nah, langsung dia generate hasil rekaman kita tadi. Nah, jangan khawatir salah, nggak masalah. Kalau salah lanjutkan aja, nanti bisa diediting, ya. Atau berhenti nggak masalah. Setelah beres, misalnya kamu cuma kuat 5 menit syutingnya. Nanti recording lagi, biasanya dari materi 10 menit, kalian pilih-pilih mana yang bagus, jadinya 5 menit. Nah, kita lihat hasil rekaman kita yang tadi. Ya. Di play aja. Nah, ini udah mulai. Baik, saya akan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya yang ada di rumah. Saat ini saya akan menjelaskan tentang pengenalan media. Kita mulai dengan perkenalan. Ya, ini ada sampai akhir di mana tadi F10 ya udah disediakan. Nah, ada 2 file yang di-generate oleh dia. Ya, satu file muka kita dan yang kedua file yang PPT-nya. Nah, ini bisa dimainkan ini kan muka kita ya, bisa dipindah-pindah ya.
bisa diperbesar. Ya, tuh. Misalnya kita mau di sini. Ya. Oke, tahap selanjutnya adalah tahap editing ya. Sama seperti software-software editing yang lain ya. Kita punya track 1 2 3 sampai berapapun ini bisa ya. Ya. Pertama, dalam membuat video tutorial kita harus siapkan intro, perkenalan ya. Perkenalan. Nah, tadi kan kita udah perkenalan nih. Ya. Nah, gimana Pak cara motongin? Saya butuh bagian muka saya yang lagi pembukaan. Ya. Nah, kita coba ambil di sini ya. Misalnya kita akan memotong, Pak gimana cara memotong-motong video di Camtasia gitu kan. Nah ini udah mulai. Nah ini kan pengen kita potong bagian yang nggak penting. Nah pas bagian ini misalnya kan sebelumnya nggak penting. Ini ada di sini nih ngekatnya ini nih split ya. Pastikan jarum yang diklik itu tengahnya ya, jarum timeline ini yang diklik tengahnya ya, bisa digeser-geser. Ya, jarum tengahnya jangan yang kanan apa yang hijaunya, yang tengahnya aja yang diklik-klik. Pastikan jarum di posisi yang kalian pengen. Tinggal klik ini, split klik ya di posisi terpilih track 2 yang kita pengen. Karena ini pengen dibuang, nggak penting. Ya. Oke, sudah. Nah kita mau rencananya mau bikin intro. Nah si Camtasia ini banyak banget disediakan library. Nih media ini, media buat apa? Media buat menyimpan file-file yang mau dimasukin misalnya. Tadi ada banyak foto, video pendukung yang mau saya masukin ke PPT saya. Gitu kan, import media, klik kanan seperti biasa. Misalnya ada beberapa video yang saya ingin masukin ya. Oke. Misalnya ini ya, dua video ini atau logo ya. Oke. Akan masuk di sini ya, akan masuk di sini yang tadi untuk memasukkan video, gambar dan lain-lain. Begitu caranya. Kita mulai dari library, pengenalan library. Nah, di library ini ada banyak banget ya. Ada icon ya, disediain tuh ya, klik kanan aja untuk preview. Disediain gambar-gambar seperti ini, banyak sekali. Jadi bisa buat video explainer atau yang berbau animasi bisa ya, lengkap tuh. Template ya udah disiapkan. Oke. Ya, itu library, template-template yang teman-teman bisa maksimalkan. Banyak banget. Ya. Ada universal, ada transport, sosial media juga ada, karakter juga ada. Oke. Oke, kita tutup dulu. Tadi kan kita harus bikin intro ya. Nah, di library ini udah disediakan intro. Ya, intro. Nah, kita lihat ya yang cocok buat opening kita apa. Saya ini. Bagus kan nih video intro yang oke. Kita pilih lagi. Kita pilih yang kedua. Wah, asik nih. Untuk foto saya, timpen di situ nama saya. Oke, ini cocok nih. Coba kita pakai yang ini ya. Walaupun ada banyak ya teman-teman, banyak sekali. Banyak sekali. Ada yang kayak gini juga. Ini mempercepat pekerjaan ya. Kalau bisa kita kerjain di edit Premiere dan After Effects, cuman manual banget ya. Bisa. Ya, kita pakai tadi yang. Nah, caranya adalah tinggal kita drag ya. Drag and drop. Terserah mau di track berapa yang kosong, nggak masalah. Yang pasti makin bawah ya ada di layar paling bawah, yang atas paling atas yang bisa kelihatan. Tinggal di drag.
Misalnya di tempat yang kosong aja dulu. Nah, oke, kita kan mulai dari detik ke 0 ya. Kita jam, kita kenalkan, lalu tadi template intro tadi kita geser ke frame pertama. Ya, kita ingin foto kita ada di situ. Nah, kan udah oke nih untuk opening. Nah, itu artinya kita geser yang di bawah, video-video yang di bawah kita geser, diklik aja, ya, diklik, pakai shift untuk mengklik video yang ada di bawah, tinggal geser. Ya, seperti ini, biar opening dulu. Nah, saya mau mengambil salutation, ya, opening saya, untuk ditempel di depan. Tadi kan saya mengucapkan Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya yang ada di rumah. Saat ini saya akan menjelaskan tentang pengenalan media. Salam. Kita mulai dengan sekitar segini lah ya. Nanti dipas-pasin. Seperti biasa, cut pakai ini split S. Nah, setelah di split, baru kita bisa pindahin ke atas misalnya. Nah, kita mau bikin intro nih. Ya. Oh, tapi kan terlalu besar, posisinya tidak sesuai. Ya, kita pas-pasin dulu. Oke, di sekitar sini lah. Nah, sekitar sini. Tinggal digeser-geser ya, pakai mouse. Tuh, bisa dibesarkan. Oke. Ya. Oke, karena di sini namanya bukan saya, ya kita ganti. Nih di sini di kanan, selalu properties itu ada di kanan. Ya, di kanan, tinggal ganti aja title-nya. Ya. SP. Misalnya apa? Dosen, saya dosen gitu kan. Nanti teman-teman sebagai apa? Misalnya sebagai motion graphic artist atau sebagai apa sesuai dengan kompetensi yang dijelaskan. Oke, kita tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya yang ada di rumah. Oke, kita bisa nyempilin judul. Ya, di sini ada space kosong. Ya. Jadi ketika ini, ini kita bisa masukin lagi template yang udah disediakan ya. Coba ya, ini coba. Ini bagus nih kalau buat bikin template. Nah, vertical ya, oke lah. Oke. Nah, tinggal di drag ke track yang di atasnya lagi. Oke. Kita lihat. Nah, cuman kan kegedean. Ini cara membesar kecilnya tinggal di drag diagonal ininya aja. Ya. Ya. Nah, disinilah. Your title. Pengenalan media misalnya ya. Pengenalan media. Subjudulnya misalnya. Ini apa? New media. Oke, coba pas nggak nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya yang ada di rumah. Saat ini saya akan menjelaskan tentang pengenalan media. Oke, kayaknya kita sambung langsung ke presentasinya tentunya. Di sini kan menghilang. Ya, kita pas-pasin. Ya. Jangan lupa kalau menggeser yang bawah, yang atas juga geser ya. Karena supaya itu kan timingnya biar sama. Gitu kan. Nah, karena ini udah diambil, ya bagian sini udah diambil omongannya, jadinya di sini bakal sepi. Daripada sepi, mendingan teman-teman cut gitu kan. Ada lagi omongan di sini kan. Nah, di sini aja kita cut. Ini S ya, split, delete, lalu dipilih dua-duanya pakai shift. Ah, ini apa sih? Ini ada gangguan nih, quiz nih. Ntar di ini dulu.
Ya. Nah, mungkin di tempat kalian nanti nggak akan ada kuis-kuis kayak gini ya. Ini keklik apa ini, saya delete aja nih. Delete. Nanti saya jelaskan soal kuis. Oke. Nah, ini kita kurangi lagi aja durasinya. Samakan dengan yang di atas. Nih ya, diatur-atur supaya nggak ada jeda sih sebenarnya. Kita coba cek. Kita mulai dengan perkenalan. Nah, ini kan ada jeda. Ya, teman-teman bisa. Nah, sekitar di sini jedanya, jangan dibiarkan kosong. Nah, kita sedang ada apa di editing ya, di editing kita. Di S ada kosong tadi jeda. Nah, gimana caranya kita menghapus tapi otomatis si video kita itu merapat gitu loh. Nggak usah digeserin lagi, klik kanan, ripple deret. Tuh. Jadi dia menggeser ke posisi awal yang video tadi di deret ya. Pakai klik kanan, ripple deret. Sama ya kayak video editing. Ini kita cek. Coba kita play. Ada di rumah. Saat ini saya akan menjelaskan tentang pengenalan media. Kita, ya teman-teman bisa membaca salah satu CV singkat saya, nama saya. Udah mulai body ya, udah mulai isi. Tapi Pak, asa nggak enak itu presentasinya ada interface gitu kan. Nanti kalau teman-teman nggak mau pusing, ya waktu presentasinya dibuat full screen aja. Kalau di sini saya ingin menunjukkan bahwa masih bisa diedit loh di sini gitu. Tinggal pakai ini nih, crop ya. Di atas ini ada crop, klik crop ya, tinggal di drag ya. Sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, tinggal dibesarkan, balikin lagi ke panah. Oke. Oke, ya jadinya enak. Kita, ya teman-teman bisa membaca salah satu CV singkat saya, nama saya Irfan Satriantana akan. Oke. Oke, ada fitur di sini ya selain tadi library yang begitu banyak ya untuk ending, ada lower third. Lower third ini ya caption. Contoh, ini kita bisa pakai. Nah, di sini misalnya. Apalagi nih contohnya. Oke, mana? Siapa tahu teman-teman butuh yang apa untuk menjelaskan sesuatu. Ada animatednya. Nah, ini menarik nih. Oh, misalnya udah durasi berapa lama gitu, kita perlu menampilkan kembali subjudul atau nama kita ya nggak masalah. Tinggal di drag ya, kayak tadi di drag. Di mana mau di detik keberapa, ya pastikan dulu ini jarum. Ya kita lihat. Nah, mau ada di situ kegedean, tinggal dikecilin. Mau diposisiin di mana, misalnya di sini. Ya, misalnya kasih nama kita lagi misalnya. Lihat ya. Gitu ya. Jadi menambahkan sebuah loaded untuk informasi-informasi tertentu ya. Untuk penjelasan media ini. Oke. Kita maju lagi ke annotation. Annotation ini ya kayak apa? Call out atau teks juga ada di sini. Misalnya kita coba ke nah misalnya ini kan lagi menjelaskan media-media ya. Kita pengen ada panah ya untuk menjelaskan sesuatu, membuat animasi sekarang. Ya kita ingin ada membuat animasi lah secara singkat. Ya. Nah misalnya ABC ini.
taruh aja di atas yang paling kosong. Misalnya kita taruh di sini. Nah, ada tuh. Nah, saya pengen berada di slide ini. Nah, ininya geser-geser aja sih sesuai dengan apa. Nah, tinggal dikecilin. Saya pengen ini menunjuk ketika saya ngomong ini menunjukkan ke sini, ke sini, ke sini, ke sini gitu misalnya. Contohnya ini bisa dianimasikan. Text arrow ini bisa diganti tulisannya diklik 2 kali kalau nggak salah ya. Nah, tinggal diklik 2 kali ya. Misalnya saya kasih caption media aja, media. Nanti aplikasi kalian yang lain apa lebih ini apa apapun ya, bisa apapun. Ya, contohnya nih media. Gimana cara saya menganimasikan media ini bisa loncat-loncat ya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya, itu artinya kan kita udah memulai animasi, klik aja objeknya. Ini ada fitur animasi, animation. Ya. Nah, lihat ada zoom pen, ya, ada animation. Pilih yang animation, pilih custom. Kalau ini udah disediakan gerakan-gerakannya, gitu kan? Udah disediakan gerakan-gerakannya. Kalau ini, misalnya ada apa nih? Tilt left. Nah, gimana cara mengaplikasikannya ke objek yang kita mau animate? Tinggal di drag and drop, ya tuh. Nah, di sini misalnya. Apa yang terjadi kita cek aja. Kita sedang berada di zaman keemasan media di mana. Tapi kan nggak sesuai dengan yang apa yang inginkan kan? Ya. Undo aja. Kita ingin custom aja. Klik customnya drag. Ya mulai dari sinilah. Ya sini. Ini bisa dipanjangin, panjangin, pendekin. Tinggal diklik ya poin ini yang bulat-bulat. Start awalnya di sini misalnya. Ya. Terus di sini pengen berubah lagi. Tinggal digeser ya. Tuh. Digeser ke sini. Lalu pengen berubah lagi ke atas. Ya. Pilih timeline lalu arahkan ke menit apa detik ke berapa, geser aja ke sini. Terus nanti di ending. Nah, pas sampai ada tanda merah itu ya bulatan merah itu artinya kita di ujung frame. Tinggal diposisiin kalian mau kemana sih ininya. Coba kita lihat. Ya. Yang tadinya diam ya. Sekarang setelah dikasih animasi gimana? Untuk penjelasan media ini. Baik. Nah, kita sedang berada di zaman keemasan media. Nah, kan bergerak-gerak sesuai dengan apa yang kita custom. Ya. Nah, Pak kecil, terlalu kecil nih buat ngatur-ngaturnya nih. Untuk memperbesar, memperkecil di sini nih. Ya. Tinggal besarkan. Nah, biar kelihatan. Ya, tuh. Ini tuh frame ya. Kayak After Effects ya, persis. Oke. Yaitu animasi, behavior. Nah, ada teks, animasi teks ya. Untuk teman-teman mau main-main dengan animasi teks bisa. Misalnya di frame berapa ya? Nah, yang dekat-dekat ini kan contoh ya. Misalnya kita mau nambahin teks ya, pakai annotation, pakai yang IABC ini. Ya misalnya saya pengen nyantumin subjudul atau tulisan-tulisan tambahan. Ya, pilih di track yang paling atas tentunya dan kosong. Ya, tuh IABC, tinggal klik 2 kali ya. Klik 2 kali terus keluar lalu klik lagi tuh bisa di highlight. Ya. Misalnya timeline media gitu. Tambahin teks ya. Tinggal mau dibesarin ya, ukurannya mau dikecilin. Tinggal diklik 2 kali untuk nge-highlight ini nih. Ukurannya di sini.
Di sebelah kanan, properties, warna bisa diganti, font juga bisa diganti. Oke, kita warna merah. Kita posisikan, ya posisikan di bawah nih, timeline media. Tambah. Mau di rotate boleh. Nih ada nih poin di sini nih buat ngerotate nih. Tuh, rotate. Ya. Nah, si tulisan ini pengen di-animate, ya, pengen dianimasikan, tapi ingin pakai template aja. Ini ada behavior, ya. Tinggal tulisan yang kayak gimana yang kalian inginkan, misalnya. Ya, tinggal yang ini di drag, masukin ke timeline atau ke tulisan yang di atas. Tapi biasanya saya di track ini text. Ya, tuh ada behavior. Kita cek. Menuju media-media yang baru. Apapun ya bisa. Nanti nge-replace kalau nggak salah dia. Ini macam-macam. Ya, add to selected media. Berubah lagi dia. Propertiesnya bisa di ini apa? Bisa dimain-mainkan. Ini di sini. Silahkan. Banyak propertiesnya. Media-media yang berubah lagi kan? Mulai dari SMS, text. Oke, itu apa? Animation sama teks. Nah, ada transition. Nanti kan slide kalian ada yang bertransisi ya, seperti ini. Ini kan ada transisi dari judul. Nah, jadi judul ke materi. Tentu saja kita harus cut dulu sebelum bikin transisi. Coba kita cut dulu. Nah, di track, ya track yang pertama, S. Coba kita ngasih transisi. Ada banyak transisi, udah banyak ya ke bawah. Cube, misalnya cube rotate, masukin. Nah, ketika kita ngedrag, dia mendetek video sebelum dan setelahnya. Ya, tinggal di drag, terus dilepasin, ya. Karena kita ngekatnya nggak pas, jadi transisinya kurang kelihatannya. Nah, nggak pas. Kita sedang berada di ini transisi. Ya, baik. Jadi ada inilah ya, nggak garing banget ya. Oke, transisi udah, kursor efek ya, kursor efek. Jadi ketika teman-teman menjelaskan ini nih, menjelaskan ini, misalnya ingin kursornya kelihatan. Nah, ini kan saya tuh kursor saya kan di layar ketika recording dia bergerak-gerak dan ini menjelaskan pointer ke suatu objek. Saya ingin pointernya ada highlightnya lah minimal. Ini ada misalnya ini nih cobain ya. Kita drag, ada kursor, ada highlightnya. Tapi ini artinya selama ada pergerakan kursor dari frame yang tadi awal dipotong dan akhir bakal ada. Kecuali kamu potong dulu di bagian tertentu yang diinginkan. Nah, kalau udah kayak gini, mouse-nya kelihatan. Tuh loh, mouse-nya kelihatan. Tuh. Media-media yang baru. Bergerak-gerak. Nah, jadinya kan jelas, oh saya lagi menunjukkan apa. Lalu kita bisa bisa menikmati video dan bisa menikmati AR VR buat perjalanan media. Oke, itu kursor efek ada banyak ya, silahkan coba. Ada spotlight, ini juga ada mouse ya. Kalau klik kanan kayak gimana, klik kiri kayak gimana ya. Ada klik ini, klik kiri, klik kanan. Jadi kalau ngeklik dia keluar apa semacam pointer highlight. Nah, yang menarik ada voice narasi ya. Jadi nggak usah nggak usah tag VO ulang gitu kalau misalnya ada yang ketinggalan penjelasan. Misalnya di mana ya? Mungkin di awal-awal. Misalnya di sini. Media. di video ini kata-katanya salah nih. Saya salah kata-katanya. Seharusnya saya nggak berbicara seperti itu. Misalnya, oke.
kita split dulu suaranya atau di silent. Ini ada silent audio ya, sehingga ini jadi nggak ada audio. Silent dulu ya, sehingga nggak ada audio. Nah, kita dubbing, nambahin suaranya misalnya di sini. Saya pengen di sini ada suara salutation yang lain. Nah, kita tinggal ya klik voice narration sama start voice recording. Halo semuanya, selamat datang di kelas saya tentang pengenalan media. Stop. Nah, langsung tuh nge-save ke tadi yang udah kita siapkan ya. Tadi ada workshop audio ya, di save dulu ya, dia otomatis minta di save. Sorry. Setelah minta di save dia nge-generate biasanya. Nah, nih nge-generate suara kita yang tadi tag vokal. Ya, jadi ada fiturnya di sini, tinggal kita lihat. Halo semuanya, selamat datang di kelas saya tentang pengenalan media. Nah, jadi voice recording nggak usah ke luar software. Ini ada audio effect, ada seperti biasa, fade in, fade out, audio compression, ada visual effect juga. Nah, visual effect nih menarik nih. Misalnya, saya mau menjelaskannya pakai green screen biar keren gitu loh ngejelasinnya. Kalau kayak gini kotak banget, nggak enak. Oke, misalnya ini di hidden aja lah, di hidden. Yang di hidden aja. Saya punya syuting lagi yang baru. Ya, syuting lagi pakai green screen. Contoh, ini contoh ya. Klik di atas. Ya, saya ingin menjelaskannya green screen. Oke, kita posisikan. Ya, posisikan kayak gini lah. Ya, nggak terlalu gede. Nah, gimana caranya untuk menghapus background? Pakai visual effect, lalu remove color, ya tinggal di drag, ya, oke. Lalu color apa yang mau di remove? Karena ini udah solid hijau, di sini ada hijau, ya klik aja warna hijau atau pakai eyedropper, klik, langsung otomatis hilang. Nah, teman-teman bisa di sini ngatur toleransi ya, masih ada hijaunya. Nah, toleransi ini diatur-atur lagi ya, Q-nya ya sampai benar-benar bersih ya seperti itu. Nah, kalau kayak gini kan asik kan menjelaskannya. Ya. Nah, misalnya nanti audionya kita ganti. Ini contoh aja. Kan ini menarik ya. Oke. Interactivity. Nah, ini ada quiz sebenarnya. Ya, di timeline yang tadi itu quiz ya. Jadi ketika video, bayangkan video ya tiba-tiba di timeline berapa saya menyempatkan menambahkan quiz, nanti otomatis yang nonton di detik seperti itu juga keluar kuisnya. Tapi ini belum lah. Tapi kalau yang mau ngolah silahkan. Nih, mau multiple choice atau essay bisa. Ya. Nanti kayak gini nih, di menit ini ada quiz 7. Ya, nanti tiba-tiba keluar aja seperti itu. Cuman ini harus paham tentang web server atau beli original Camtasia-nya baru bisa keluar quiznya karena dia butuh web server. Ya. Kayaknya udah cukup ya, semua fitur udah kita istilahnya apa? Udah kita coba ya. Nah, sekarang pertanyaannya terus nge-convert-nya gimana atau nge-rendernya? Ini ada share ya. Share di sini untuk mempublish-nya. Klik share. Di sini ada banyak, mau langsung ke YouTube, Google Drive, Vimeo disediakan, tapi kita butuh ada di komputer kita di save gitu, MP4, pilihnya local file aja, local file, klik. Nah, nanti disiapin mau ukurannya berapa. Ya, A4 aja, 720 itu cukup banget deh untuk digital. Klik, ya, tinggal next. Video content oke aja dulu. Nah, mau di mana nih?
disimpannya jangan lupa diarahkan tadi kan workshop, pengenalan media, ya di Camtasianya, ya di save. Ya tadi harusnya dinamain, ya uji coba. Oke, finish, render. Agak lama, agak butuhkan waktu, ya. Video editing seperti biasa. Ya kita tunggu aja sampai nanti selesai, ya. Coba kita tunggu. Oke, itu sebuah demo yang kalian bisa ikuti. Ya ini kan direkam ya, nanti bisa ada rekamannya, kalian buka lagi. Cuman saya ingin mengenalkan softwarenya cukup powerful, ya. Softwarenya cukup mudah digunakan, apalagi teman-teman sudah belajar motion graphic, ya. Itu kan lebih susah. Nah, untuk UTS, ingat UTS editorial multimedia ini membuat video pembelajaran dengan memanfaatkan fitur-fitur yang kayak tadi, ya. Pilih salah satu kompetensi yang kalian kuasai, ya. Video berdurasi 5 sampai 6 ya, di bawah 7 lah, 7 menit. Ya, silahkan apa yang bisa kalian jelaskan. Tentu saja materi harus kuat gitu loh. Materi kalian harus persiapkan, nggak bisa bikin PPT dadakan. Terus ada video-video penunjang, ya seperti itu. Ada video-video penunjang, nanti kita masukin videonya. Tadi lupa, saya ada fitur buat template video yang menarik ya. Lalu udah beres nih, bentar. Ini tadi hasil rendernya. Halo semuanya, selamat datang di kelas saya tentang pengenalan media. Tadi semua fitur udah kita coba ya, dan begitu ya hanya sampai segitu aja gitu. Ya. Sorry, sedikit lagi. Misalnya ada di sebelah sini, saya ingin menjelaskan sebuah video. Ya. Ada di sini library template-template. Ini ada motion background, ya keren-keren ya. Ada apa ini? Disebutnya tuh apalah? Apa? Bokeh ya, bokeh ada. Nah ini misalnya, saya ingin mengenalkan sebuah video atau menginputkan video ke dalam presentasi saya. Oke, kita masukkan. Nah, tiba-tiba di slide saya sisipkan animasi supaya untuk mempreview materi kita dalam bentuk video. Nah, saya ingin memperlihatkan sebuah video, ya. Videonya tadi saya udah impor, misalnya ini, ya. Video yang udah saya siapkan inilah. Tapi kan videonya terlalu panjang ya. Kita cuma butuh videonya sebentar gitu loh. Ya, untuk memperlihatkan sebentar-sebentar aja. Bentar. Ini harus timingnya harus dipasin. Set pas ini membuka. Sorry. Iya, pas ini membuka, saya ingin tampilkan video. Ininya menutup di detik keberapa kalau nggak salah, di detik ke ini sebentar kayaknya itu nutupnya. Jadi punya waktu ya, kita juga nggak usah menampilkan video yang terlalu lama, kan terbatas ya waktunya. Nah, pas bagian laptopnya menutup. Wait. Ya, ini anggap aja dipas-pasin. Tadi split yang ini, hapus sisanya. Ya, kita tentu saja kita ya pas-pasin dengan layar gitu ya. Oke, misalnya ya.
Ya. For all parties involved in the transaction. Ya, bisa masukin. Nanti bisa masukin itu lagi, laptop yang itu lagi bisa, atau yang lain bisa. Misalnya mau masukin video yang cocok apa ya? Enggak, udah itu. Ada spinning counter, ada. Nah, di ujung kan harus ada penutup nih. Mana ujungnya nih? Nah, ujungnya di sini nih. Misalnya ini di akhir presentasi ya, kasih penutup ya, jangan lupa. Kasih penutup kita bisa pakai yang di sini boleh. Nih, bisa pakai yang ini. Penutupnya ya. Misalnya ya, terima kasih atau apa ya. Terima kasih. Ya. Semacam itulah. Ini title-nya apa misalnya nanti. Wait. Ya, di sini ya propertiesnya yang buat di edit. Misalnya tadi judulnya tadi pengenalan media kan. Ya. Di sini nama saya dan kontak misalnya 0856. Nah, itulah ya. Oke. Nah, ya jangan lupa ditutup. Jadi pas semuanya dari intro sampai awal udah beres. Seperti itu ya, tinggal render lagi. Oke. Ya, saya pikir nggak sulit ya untuk softwarenya. Silahkan bisa dicoba untuk UTS. Saya tidak hanya menilai dari eksekusi teknisnya, tapi konten. Materi apa yang kalian kasih dan seberapa akurat, seberapa menarik sajian data. Teman-teman sudah sering memperhatikan presentasi-presentasi dosen-dosen, termasuk saya. Itu udah menjadi contoh. Ya silahkan. Berarti kan bikinlah PPT yang baik, gitu. Bikinlah materi yang baik, gitu. Sehingga hasil video ini bermanfaat. Nah, saya butuh asistensi berlayer. Ya, kirimkan dulu PPT-nya ke saya akan periksa materinya sekuat apa. Kalau materinya udah oke, ya, terus media-media udah pendukungnya udah aman, ya, sesuai dengan isi PPT-nya, barulah production, barulah ke Camtasia-nya itu. Ya, saya tidak membatasi kalian harus pakai Camtasia, tapi sebuah media pembelajaran harus lengkap tadi, intro, ya, isi materi, ya, ada endingnya, ada kehadiran kalian, ada foto kalian, bukan foto, ada video yang lagi ngomong gitu loh kayak di Zoom, ya itu untuk menggantikan sebuah kehadiran. Layoutnya silakan, tata letak silakan, apalagi mau pakai green screen gitu, pakai interaksi tangan dan layar gitu, itu keren banget. Lalu dukungan video, audio. Bentar. Ini enak nih untuk dia difasilitasi musik juga, bisa pakai fitur-fitur musik yang disediakan oleh Camtasia. Nah, ini kan kita nggak ada musiknya nih tadi nih. Ya di awal misalnya saya pengen ada background musik. Nah, buat intro, ini ada library juga, yang di library musik track. Banyak ya, cukup banyak, ya lumayan lah gitu, gratis dari softwarenya. Klik kanan, bisa review. Nah, misalnya ini ya contoh ya. Tinggal masukin aja ke track, ya masuk drag track yang kosong. Dia panjang kayaknya. Track yang kosong aja yang di atas ya. Nah, tuh dia panjang. Ya. Panjang ya, kita hanya butuh di depan aja. Ya kita S lagi. Ya split untuk memotong kayak gitu kan. Ya. Musik banyak ya. Kita play. Halo semuanya, selamat datang di kelas. Misalnya cuma butuh efek itu aja. Sudah kurang panjang Pak. Nah, sampai sinilah. Ya, tinggal di cut, delete. Lalu pengen ada efek apa tadi? Audio efek fade in.
fade out ya, fade out tinggal di drag tuh, ya tinggal digeser-geser, play. Halo semuanya, selamat datang di kelas saya tentang pengenalan media. Ya, tadi animasi udah, cara membuat animasi di sini. Ya, di sini ada objek banyak. Ya, udah disediakan objek di library. Saya ini nih ada ribbon. Tiba-tiba saya contohkan lagi yang animasi. Drag aja. Saya di sini. Ya. Pengen animasinya dari dari luar ke dalam gitu ya, nempel ke sini. Tinggal ke animation, pilih custom drag. Ya. Set posisi terakhir kita nih, di mana sih posisi terakhir kita? Di sini misalnya. Nah, posisi awal kita di luar, kita cek. Nah, Pak, saya mau pengen perlahan, ini tinggal ditarik timingnya kalau perlahan. Makin pendek, makin slow motion. Nah, ininya dikurangi. Jadi, nggak hanya properti yang ada di sini yang bisa dianimasikan. Ketika kita punya objek-objek dari luar, ya, gambar, image, vektor, atau apapun, ya bisa seperti ini kan, dianimasi seperti ini kan. Tuh. Set. Ya, jadi bisa bikin stop motion di sini ya, motion graphic. Nah, kok Pak cepat hilang? Ya ini tinggal di-drag aja untuk misalnya nggak pengen cepat hilang, ini timeline durasinya tinggal ngedrag ini aja ya, sehingga nggak cepat hilang. Set, masih ada delay, tuh dia masih diam. Itu kan kelebihan ya. Ya sekitar, ini udah hilang nih di sini nih. Udah hilang, tinggal di-drag. Ya, di-drag pakai mouse. Ya, klik kiri. Oke, itu rasanya udah semua ya, transisi udah, ya. Voice narration udah. Oke, kita kembali ke teman-teman. Ya, ingat ya, saya nanti